Apa kabar lo? Apa ini? Kesibukan lo akhir-akhir ini? Alhamdulillah, aku lah bisa beraktivitas sedikit-sedikit. Dari setahun aku rehat, kurang lebih setahun. Sudah bisa melakukan aktivitas meliput, dan akhir-akhir ini aku rajin untuk bikin video konten makan bareng-bareng di live. Dan setelah lama gak kerja, rasanya asik juga sih. Terjun ke lapangan lagi, dan tadi kita liputan bareng pertama kali ketemu bupati. Setelah lama gak ketemu bupati aja, ketemu yang lain juga, kawan-kawan di lapangan. Ya, senang. Kau sendiri, how's life for 3 months later, 3 months ago? Wah nih, rumah sibuk kau. Kayaknya mulai hilang-hilang dari peredaran dunia media ya. Tapi tetap eksis lah. Tapi agak jarang. Karena memang ya kalau sibuk ini apa? Banyak event yang aku tangani juga kan. Karena kan memang selain itu hobi, memang itu kayak cita-cita kecil aku sejak dulu tuh. Ngadain event-event, seru ya? Seru, memang ada kesibukan situ, belajar. Kan kau paham apa sih, kayak kau dulu juga pernah masuk waktu kuliah kan, atau SMA sekolah dulu kan, kalau bikin kegiatan itu kan kunci utamanya itu tim. Betul, koordinasi tim, kerjasama yang baik, komunikasi yang penting. Iya. So far gila. Ini loh. Terakhir kan kemarin panggil Tami Aulia kami. Jadi bekerja sama dengan Dispora. Mengadakan aku mendesain kegiatan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah pecah, keren pokoknya Bor. Dan ini ada satu event lagi, mungkin ke depan dipakai banyak event lagi Bor. Jadi ada, tapi planning masih rencana Bor. Rencananya itu kami bakal manggil beberapa artis lagi yang bakal bikin meledak di dunia timur. Yang belum pernah tampil di Belitung Timur pastinya. Yang lebih besar lah. Ayo lah, pasti bisa lah. Oke, sebenarnya kalau dibilang belum tampil ya, pas aku tanya ini pernah semua Bor? Iya. Mereka tuh pernah semua di ke Belitung ini. Tapi bukan telah tahun berapa gitu, lama benar. Lama benar. Tapi aku sempat datang sih ke yang acara Dispora tuh. Emang ramai itu hari terakhir. Hari pertama, hari terakhir itu ramai banget itu. Sukses gila. Bukan apa jualan itu? Oh, jualan. Bukanya 4 hari nah iya. Bulan ini juga aku achievement unlock sih sebenarnya. Enggak, experience unlock. Karena tanggal 1 sampai 4 itu aku buka stand di acara Timor de Belitung. Itu pertama kali aku buka bazar, buka stand yang ngejual produk gitu. Yang mana sebelumnya aku tuh ngerasa takut, ngerasa kayak misalnya bakal bisa survive dengan buka stand gitu, bakal dikunjungi orang enggak? Dan ternyata ya so far so good sih. So far so good, alhamdulillah. Pengalaman baru. Bulan Juni tahun ini sangat senang aku, sangat produktif dibandingkan dengan Juni tahun yang lalu. Kau jualan selama 4 hari. Apa yang pengalaman gue dapat? Cuan lah pasti, duit guys. 4 hari guys. Dan itu acaranya alhamdulillah ramai tiap hari. Dan ya laku lah. Jadi kawan-kawan, kami ini selain berkecimpung di dunia media, kami juga tuh memberikan diri untuk usaha. Betul. Ya bukan kalian mensyukuri di media, mensyukuri, tapi karena ada peluang, ada peluang, apa tuh dimanfaatkan, tidak ada salah lah kalau kita berusaha, karena kecuali kalau kita ilegal lah ya. Ya bisnis itu. Ada pasti angan-angan gitu kok, ingin menjolokkan seseorang dan pengen ketemu kok. Kau pernah mencita-citakan siapa kok? Mungkin kau benar dengan sosok A, misalnya presiden kan? Tapi udah dengan presiden atau segala macam gitu kan? Kau ada? Ada, dulu tapi dari SD sampai sekitar kuliah, sekitar semester 2 lah. Itu aku sangat mengagumi seseorang lah, jangan disebut nama mungkin. Seseorang ini
aku kagumi dari cara dia berpikir, cara dia ngomong, dan cara dia mengencourage anak-anak untuk bermimpi. Nih clue nih, bermimpi. Tapi setelah kan kita ketika mengagumi orang, kita ingin tahu lebih banyak nih, ingin penasaran kehidupan dia seperti apa, penasaran lah pokoknya. Nah, sampai pada akhirnya ketika kuliah, aku bertemu dengan orang itu. Saat kuliah dia beberapa kali mengunjungi kota yang aku tempat kuliah. Nah, di situ kita bertemu, fan meeting lah istilahnya, fan meeting. Dan di sana aku merasakan bahwa orang itu tuh tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada di dalam kepala aku. Apa yang ekspektasi lo? Ekspektasi aku dengan dia itu sebenarnya orangnya humble, orangnya ramah, friendly, sering bercakap dan ramai lah pokoknya. Tapi setelah tahu orangnya kayak tidak seperti dalam ekspektasi aku, wah, kayak ngedown gitu, kayak rasa kagumnya itu turun drastis. Jadi menurut aku, ketika kita mengagumi seseorang tuh jangan cukup sebatas kita mengagumi aja gitu. Mengagumi, jangan sampai kita nak tahu sampai ke kehidupan pribadi, sampai kita nak ketemu orangnya, berbicara, bahkan sampai mungkin bergaul sehari-hari gitu. Janganlah pokoknya. Ya kalau sampai gitu menakutkan juga untuk yang dikagumi. Iya. Tapi sebenarnya bro, menurut aku tak mungkin juga dia menunjukkan sifat aslinya ketika di tempat publik seperti itu bro. Mungkin ada momen tertentu, tapi kau nilai kan di situ. Iya. Karena aku juga pernah ketemu, kau bilang tadi itu. Pernah juga pengalaman seperti itu. Gimana? Dan sama orang yang kau kagumi itu, pernah aku ketemu. Serius. Sama Hesti. Aku lagi kunjung tahun 2000 berapa, aku lagi kunjung situ, dia lagi di situ. Terus dia sama orang. Bener foto, cuma foto dia lagi nih enak. Nah dia masih kenal sama Hesti, tanya Hesti. Karena Hesti dulu sempat dia sangat nari segala macam sama dia segala macam sangat gitu kan. Oke. Kamu lihat ngobrol segala macam, enak orang itu. Tapi memang kalau menurut aku kalau kayak kau lah, kau sama kayak dengan aku, dengan kawan-kawan kita dekat pasti kan berbeda kan kalau ngobrol dan komunikasi. Betul. Tapi benar aku setuju, jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu kuncinya. Karena ketika kita sudah masuk ke ranah privasi dia, ya ekspektasi kita bakal kacau dengan dia gitu. Dan memang benar sih sebenarnya. Kan waktu itu memang ramai fan meeting, namanya fan meeting pasti ramai kan, apalagi di kota besar di Jogja. Nah, ramai memang, dan tidak mungkin dia menyapa ramah satu persatu kan. Ya mungkin itu salah nangkep, tapi kan mungkin waktu itu ekspektasi aku lebih nih. Ekspektasi aku lebih pas ketemu dengan dia pertama kali, dan saat pertama kali ketemu gitu pengalaman aku, jadi terbekas sampai sekarang gitu. Itu sih. Kalau artis lain? Artis lain tidak ada aku yang idolakan, tidak ada yang idolakan, benar tidak ada. Aku punya pengalaman unik. Jadi dulu di Palembang, umur aku masih usia 18-16 jadi ya sekitar itu. Jadi di Palembang itu, di Palembang itu sering ada artis. Waktu masih ngotot-ngototnya Dewa, Padi, termasuk Niji, Demasi, itu kan sudah segala macam, Terpet. Di zaman-zaman terkenal mereka ya. Iya. Jadi aku tuh termasuk orang yang tidak pernah absen kata konser. Jadi aku tuh ngerasa aku benar-benar di tengah. Jadi karena kalau tahu, karena kalau tahu karena kondisi di tengah waktu itu oke kontrol segala macam, pasti seluruhnya kotor, basah, sepatu kotor. Jadi aku tuh nyiapin prepare sepatu yang sangat yang jelek lah, yang kamu jelek semua sih. Jadi saya tuh loncat-loncat di tengah biru ya. Jadi karena aku ngefans sama artis atau misalnya tuh DJ dulu kan, Demasi, Peter Pan segala macam zaman dulu, aku tuh mencoba untuk lakukan panggung. Lakukan panggung cuma nunggu ngeliat dia tuh cuma naik jalan itu udah bangga gitu kan kayak. Akhirnya aku tuh dapat link dari situ. Linknya aku udah sengaja ketemu Giring Niji di Pasar 16 Palembang. Jadi Giring itu memang ada konser sebelum hari H. Jadi H-1 lupa aku ketemu lah aku lagi di Pasar 16 lagi jalan aku dulu kan. Aku tuh dia tuh lewat rombongan. Rambutnya masuk ribu. Dan aku lihat. Aduh, siapa lah orang yang aku kenal. Familiar nih. Giring kataku. Aku balik lagi aku bingung jangan buka HP. Nggak ada HP yang kayak sekarang. Jadi cuma ngagumi dia aja, cuma ngobrol, wah ngobrol segala macam. Udah,
kamu ke hotel ya nanti ya, hotel aku hidup di hotel ini nih. Nah dari itu link aku dari si kirim pertama itu. Setelah dari itu aku ceritalah sama kawan-kawan aku. Kataku, lur, aku tuh giring, nggak percaya semua. Coba dulu kemana kata-kata Novik Hoax ya? Oh, nggak percaya semua. Ini aku di hotelnya, aku bilang, disuruh tunggu di lobby, jam sekian ya. Jadi selepas maghrib itu sebelum tampil, kami di situ dulu. Aku ngajak kawan-kawan kau. Ada fotonya masih di FB, foto kami di link itu sama mereka ada di FB aku. Link pribadi aku Wahyu. Nunggu di situ. Ada MC yang botak-botak siapa ada? Aku lupa namanya itu. Ada MC abai artis di situ. Ketemu nih Ji. Di hotel itu. Di hotel itu, demi. Oh, kami foto-foto borak, pakai foto baju ninja, kalau ngacang ini. Nah, ini manajer saya ya, tadi bilang. Oke bang. Bang, gue bilang, kami boleh tak masuk ke waktu backstage, kami ke backstage, waktu manggung, kami ke backstage. Oke bang, nanti abang situ nanti saya tungguin ya. Sebelum manggung dong itu? Sebelum manggung, nanti waktu jam 8 tujuh abang ke belakang backstage, nanti saya panggil. Iya bang. Ya di luar setelah itu kami serang-serang. Aku sama orang berempat per lima. Ke belakang backstage dipanggil. Oh itu ya, yang tadi hotel ya, sudah belakang kami bor, terus diajak ke panggung. Karena kami di panggung itu memang ada momen ketika lagunya sahabat saat itu. Jadi kami itu bubaris, panggung bukan cuma kami berlima, tapi ada banyak orang fans di situ. Jadi kami datang gitu, gitu. Itu momen aku paling keren benar itu. Setelah dari itu, aku memberanikan diri ada artis, aku incer sudah. Demasif pokoknya. Random masuk sebenarnya. Jadi dia pengen tampil, aku cek dia nginep di mana. Dia nginep di hotel yang sama waktu si Giri nginep. Aku ke situ lagi, bor. Ketemu. Bukan cowok ini kalau random masuk hotel, dia pasti tahu dia pengen. Jadi hari itu dia ulang tahun, bor. Yang itu. Jadi aku ngasih kado petak kecil, enteng benar. Tahu isinya bro? Shell tulisan Sriwijaya FC. Shell motor, ini bekas oli motor karena ada nyangkut di motor aku. Iya serius aku. Aku ingat waktu aku dia ngasih waktu aku ngasih ke dia, digoceng apa ya katanya? Tapi foto-foto segala macam ya. Ini balik. Nah dari situ aku tuh ketemu akhirnya setelah momen seperti itu, aku tuh ketemu artis kayak hal biasa, bukan membiasakan kayak artis seperti itu. Aku bisa ketemu artis kapan dulu ternyata, apalagi di jam canggih ini ternyata. Itu. Apalagi dengan kemudahan teknologi sekarang kan, tinggal one click away. Nah, jadi kalau aku bilang tadi, mungkin kita harus malu, atau orang yang sangat berlebihan apa itu wajar. Karena memang kayak zaman aku dulu masih muda itu, benar-benar suatu kebanggaan benar. Kebanggaan benar ketika kita disapa sama orang terkenal dan orang tuh lain tuh kalau tahu kita bangga, buat mereka iri. Dan bahkan ketika kita memberi kado ke idola kita dan itu penerimaan banget gitu kan, rasa nerimanya itu bersyukur juga di kita diberi kado gitu, itu kita juga bangga kan, bangga banget. Jadi tapi memang ada artis sampai sekarang ini yang pengen aku lihat konsernya dia nyanyi segala macam kan. Saya lawan Seven, Naif sama Tulus dulu setelah Seven aku punya kesempatan sebenarnya itu di Palembang. Tapi untuk Palembang orang nggak punya duit, jadi bayar tiket itu mahal. Bayar itu. Sekitar 200 lebih lah, nanti 300 lebih. Karena bayar itu kan di dalam gedung hall besar. Jadi aku cuma di luar dengan dia nyanyi di luar. Wow. Aku sedih bener aku waktu itu. Aku belum ngefans sama Seven. Sendiri itu. Dewean sendiri. Aku ada sih artis ding yang ngefans banget sih enggak, tapi pengen lihat dia tampil di atas panggung gitu. Tebak siapa? Alice Sundiki. No. Dia lagi boy. Marion Jola. Marion, kamu tuh Belitung. Tapi aku pernah ngubungin kontak di IG dia dan mahal sih, 100-an juta lewat Rajo. Wah, mahal loh. Ada kan? Gue bilang tadi kan, gampang kan kontak artis sekarang? Iya. Kita tahu harganya aja berapa, makanya aku tahu semua harga artis sekarang kalau kontak. Jadi memang butuh effort yang luar biasa dalam hal duitnya dulu. Betul.
Terus juga tujuan itu buat aku. Kalau cuma boleh mau diundang orang itu kayak begitu, harus tiketing. Betul. Nah next ini kawan-kawan, insya Allah kami bakal dari new event organizer tuh bakal mengundang satu artis yang bakal meledakkan. Tapi yang nanti yang besar, kami mengundang yang artis yang wah ini wow artisnya, tapi tidak sebesar yang pengen kami undang nanti. Clue-nya apa tuh? Clue. Bisa dibocorkan nggak nih? Dia sekarang ini lagi ngadain 1 Juli nih, dia ngadain konser 2 dekade. Ah, aku tahu. Kalau gitu. Oke, tunggu ya. Bulan berapa tuh kira-kira itu? Kalau itu masih kami lagi rancangan buat anggarannya dulu, karena anggarannya belum besar. Tapi kami mampu, insya Allah mampu, karena ada sponsor juga yang sudah menyanggupi. Oke bang, dibilang kan. Luar biasa. Jadi insya Allah lah itu kan kawannya. Tapi tiketing. Nah masalahnya musik kok. Tapi menurut kau Tapi menurut kau tiketing untuk mengadakan konser secara tiketing kan komersil berarti. Komersil di Belitung Timur seperti apa? Berarti Belitung Timur bakal ngadain ini. Ini yang bahas dulu. Oke. Seperti apa kau gitu dengan pasar Belitung Timur untuk mengadakan konser terus orang suruh bayar gitu? Oke. Ini yang gue bahas kok. Jadi di Belitung Timur nih, aku belum tahu pasarnya seperti apa. Terus juga ada beberapa kendala. Ini buat miris. Yang punya karya ini orang Belitung Timur nih. Kami orang Belitung Timur. Tapi aku ngasih tahu sama tim. Kak, aku bilang kita bakal ngadain oke segala macam. Tapi ini kita berjudi, kita tidak tahu siapa yang datang, berapa yang datang, dapat minta benda segala macam. Gitu. Kalau acara sukses, pasti sukses. Tapi kita kebayar nih sama yang lain-lain segala macam, kemudian gitu kan. Kalau bayar aku sih coba aman lah, aku bilang. Aku bisa ngejadi duitnya segala macam. Aku bisa cari pemotor segala macam lah. Nah, kendala lain bro, terkait tiket itu orang mau apa enggak bro? Ini cuma masalah lokasi. Kami itu berencana opsi kedua kami itu di Gor. Sebutlah. Opsi kami lain itu di Tanjung. Oke. Karena di Tanjung tuh spekulasi buat tiketing, jumlah penonton segala macam di Tanjung tuh lebih tinggi. Dan memang secara logical memang lebih tinggi. Betul kan? Nah, aku tuh mikir kalau aku jual ke sini, aku tuh mikir kalau misalnya Sela on Seven yang kami undang, jangan dari Tanjung, mau dari Bangka pun masih ke sini. Pasti lah. Pasti. Tapi kalau memang di atraksi yang bukan sponsor Seven lah, oke. Aku sedikit meragukan itu sebenarnya itu. Nah, target kami kan 10.000 itu minimal. Kalau di bawah itu kami kau pasti 10.000 pengunjung target. Bahkan tempat untuk mengadakan kapasitas 10.000 di Belitung Timur pun tidak ada. Ada di sini banyak sebenarnya itu, tapi tidak ada. Bingung kan? Di Gor di Damar itu bisa Gor itu masalah menampung 10.000 lebih. Tapi masalahnya itu perawatan di sini tuh mahal. Karena perawatan untuk karpet yang lain itu, karpet itu seluruh segala macam itu sangat mahal. Nah, oke, ada opsi di lapangan parkir di depan si Gor Damar itu. Bisa, tapi kami harus mengakali benar-benar pedagangnya di luar semua, parkirnya kayak mana. Karena komersil tadi. Karena komersil, jadi benar-benar kami harus berpikir keras. Aku pikir lagi, atau di pantai sih kayak Pantai Lalang di sini, Pantai Gunung Lambai. Akses jalannya sempit, parkirnya juga di mana, gitu kan? Walaupun bisa, memang dibatasi kan? Betul, pantai, tambak, burung mandi, punai, kami sudah atur semua, dan itu harus mencukupi termasuk terdak. Kalau lapangan itu bocor. Ya, mungkin kan orang nonton gratis dari orang bayar sama orang gratis kan di komen kan. Di atas rumah ini di atas atap nonton. Dikasih opsi lah bang. Kita sebenarnya kalau aman itu di Tanjung gitu lah. Aku setuju, tapi batin lagi bos. Kami ini orang Belitung Timur. Nanti bukan membedakan lah, tapi masyarakat Belitung Timur ini juga butuh tempat khusus tempat yang benar-benar kita bisa ada kan. Tanjung juga bisa datang ke sini. Iya, datang ke sini segala macam. Bukan cuma kita yang datang sana kan. Betul. Nah, jadi opsinya ini sekarang ini di Tanjung. Di Tanjung ini aku sudah oke karena ada satu top hall besar itu biasanya tempat konser. Betul. Di situ. Itu rencana kau ya? Itu rencana Mika. Rencana kami di situ. Tapi sekarang masih perencanaan di anggaran kami itu. Kontak artis sudah.
panggung original sudah, lighting sudah, segala macam, tinggal dari anggaran. Semuanya sudah siap, konsep itu sudah siap kami. Dan biasanya kan kalau artis itu kan minta bayaran full sebelum dia datang kan. Nah itu paling PR kalian, PR nikah. Jadi artis itu beda-beda kontrak. Ada yang minta BP 10% dulu, ada yang 20% dulu kan, sisanya full, sisanya donasi sebelum kami pindah atau satu, banyak itu. Jadi pengen benar rasa buat konser besar di sini. Tapi kayak mana lah respon masyarakat? Karena masyarakat kita masih suka dapur. Betul. Kemarin juga kan Mika ngedatangi Tami Aulia kan. Tami Aulia ya pasarnya cukup bagus, tapi untuk anak muda aja palingan yang tahu bahwa Tami Aulia ini oh si artis cover nih, yang tahu-tahu aja. Betul. Tapi alhamdulillah Tami kemarin pecah. Tapi kalau misalnya itu artis dangdut kayak lebih pecah lagi kan. Kemarin tuh Happy Asmara pecah benar itu, ya gor full. Happy Asmara kan karena dangdut. Betul. Walaupun banyak yang protes ya. Gitu Pak. Jadi pengen benar dapat event kayak citra kecil satu lagi kayak aku bakal buat itu besar terwujud. Amin. Amin. Semoga sukses, lancar. Saya nih kita tinggal di kepulauan Pak. Jadi selain kita bayar di support, itu kita harus bayar transportnya, PP, dan itu bukannya sendiri, bukan mereka sendiri atau orang 10, orang 14. Tiket pesawat PP Bu. Nanti kalau dari Jakarta dari Jogja, dari Bandung, dari mana-mana. Jadi yang bikin bengkak ya? Apa itu lah kata kepulauan ya? Jadi itu betul, itu bikin besar. Jadi tolong disupport lah kawan-kawannya buat ya dukung kami lah buat biar ada event-event besar itu. Biar Belitung Timur ini juga ada hiburan gitu loh guys. Jadi ya cuma kita yang datang ke datang merik duit ke daerah lain, tapi juga daerah lain yang harus beri duit ke kita juga lewat dari karya-karya New IO ini. Bang satu ini kalau mengecu kita, yang 1 Juli di Tanjung Benar misalnya. Karena ada acara gede kan di sana kan, Belitung Expo. Nah, ngeliat film kita ke Tanjung Benar ya kawan-kawan. Ngeliat apa nih? Ngeliat yang itu. Menurut pemikiran gue nih ya, ketika lo punya materi, di mana? Kalau serius, aku sekarang lagi nyari talent, Bang. Jadi sempat ini untuk siapapun jangan tersinggung. Ini pendapat pribadi, oke kawan-kawan ya. Ini cuma ke pendapat pribadi aja. Mungkin juga selera aku rendah, jadi minta maaf. Jadi cuma sekarang ini bro, kami dari New ini lagi nyari talent, talent yang bisa benar-benar nyanyi. Kemarin itu sempat ada lomba lomba vokal solo. Aku lihat, aku dengar semua bro, dan nggak kena skop pendial kemarin. Kenapa tuh? Susah, karena versi aku penyanyi itu bro, bisa dijual itu. Ketika dia nyanyi apapun, lirik itu sampai ke orang. Lirik apapun. Jadi aku pernah kok, misalnya aku dengar lagunya Krispati ini, yang Demi Cinta, dia nyanyi ya biasa. Aku dengar, oh karena dia keren, karena aku dengar segalanya. Banyak yang cover biasa aja bro, tetapi ada satu orang yang cover bro, bener-bener dia bisa nyampaikan lagu. Aku lo seneng lagi lagu itu, bener-bener oh ternyata artinya ini. Selama ini aku cuma dengar, tapi udah tahu artinya. Ternyata arti lagu ini, jadi aku tahu. Jadi menurut aku penyanyi bagus itu dia bisa menyampaikan isi dari lagu itu. Betul. Itu menurut aku. Aku setuju sih. Kalau menurut aku juga semua orang tuh sebenarnya semua penyanyi bisa nyanyi, tapi tidak semua penyanyi bisa menyampaikan rasa. Menyampaikan rasa apa yang dinyanyikan gitu. Bisa aja nyanyi apa aja penyanyi kan, tapi untuk menyampaikan rasa, untuk menyampaikan lirik, arti lirik dari lagu itu ke penonton susah. Tidak semua bisa. Dengan kalian band bisa meledak.
Karena Andika itu dia nyanyi bisa nyampaikan lirik dia itu. Betul. Kenapa Triswata itu bisa meledak? Karena dia ngamen gitu di kafe segala macam. Dia itu benar-benar bisa menyampaikan pesan itu ke orang lain. Ngerti gitu isi liriknya itu apa gitu. Nah, jadi bisa menyampaikan dengan penonton. betul. Jadi kawan-kawan siapapun penyanyi, kalau misal Mika punya bakat itu, please lah datang ke kami atau kami ngadain audisi memang. Oh gitu. Ada hadiah, tapi hadiah besar. Tapi pengen ngadain lombanya gratis, kayak lomba menyanyi. Tapi aku udah mau pakai sound. Kan jadi siapa yang menang nanti menurut versi aku, kalau di Basket Ponjong aku kasih, walaupun nggak ada versi aku kasih lah siapa yang ada terbaik. Yang terbaik dari yang agak baik lah itu. Ya, tapi aku bakal adakan itu nanti. Untuk audisi mungkin di kantor ini, kalau Golden News aku ada audisi. Walaupun kita tidak bisa nyanyi, tapi kita bisa menilai. Bisa komen guys.